Inilah semua hunter level 8 yang sekarang ada di dalam anime Arwah Berduka. Serta ini jugalah semua anggota party terbaru dari Cry yang isinya hanya hunter level 8 saja. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka mari kita mulai dengan beberapa informasi dasar lebih dulu. Pertama, semua pembahasan kita pada hari ini kami ambil langsung dari cerita novelnya. Khususnya di dalam cerita dari novel volume yang ke-11 sampai dengan volume yang ke-12. Jadi jika dibandingkan dengan cerita animenya, maka jaraknya sangatlah jauh sekali. Yang artinya, semua isi video ini adalah sebuah spoiler. Kemudian yang kedua, di dalam dunia Arwah Berduka ini, level hunter paling tinggi adalah hunter dengan level 10. Tapi faktanya, selama lebih dari 100 tahun ke belakang, hanya terdapat 3 orang hunter saja yang mampu mencapai level 10 ketika dirinya masih hidup. Mereka adalah party para legenda dengan menggunakan nama party Elite Vanguard. Dengan jumlah total anggota sebanyak 3 orang saja. Di mana salah satu ketua dari mereka adalah seorang hunter dengan nama Exit Sequence. Nah, Exit Sequence inilah yang merupakan tokoh idola dari Cry. Mengingat sejak Cry masih kecil, Cry pun selalu membaca semua buku harian atau semua buku biografi tentang dirinya. Hingga pada akhirnya, Cry pun sekarang malah memutuskan untuk dapat mencapai tujuan yang sama, mirip seperti Exit Sequence. Yaitu untuk dapat bisa menjadi hunter dengan level yang tertinggi, yaitu hunter dengan level 10. Serta untuk bisa mengalahkan dungeon paling sulit di dunia, yaitu dungeon rahasia yang disebut dengan Sacred Vault alias dungeon harta suci legendaris. Tentu saja di dalam perjalanannya itu, Cry pun harus mengalami banyak sekali tantangan dan juga mengalami banyak sekali ujian. Salah satunya adalah ujian kenaikan tingkat untuk dapat mengalahkan para anggota keluarga kerajaan yang disebut dengan Kode Fortress. Di mana secara singkat, beginilah proses terciptanya party terbaru dari Cry dan juga cerita tentang rencana penyerangan dari benteng Kode Fortress. Sederhananya, Kode Fortress adalah sebuah negara yang sama seperti negara Zebrudia. Bedanya, negara ini dibuat dan juga baru berdiri tepat pada waktu 200 tahun yang lalu. Di mana ketika ada seorang hunter yang tanpa sengaja malah mengaktifkan sebuah benih kehidupan yang kebetulan tertanam di dalam satu buah pulau, maka secara otomatis pulau itu pun seketika langsung menjadi hidup dan juga pulau itu pun seketika langsung melayang ke udara. Nah, orang pertama yang mengaktifkan negara dari Kode Fortress ini akhirnya dianggap sebagai raja. Namun, karena raja pertama dari negara mereka sangat serakah, maka benteng Kode Fortress pun sekarang langsung digunakan untuk dapat menyerang para negara tetangganya dengan sebuah tujuan untuk dapat menguasai dunia. Di perang pertama inilah, negara Kode Fortress berhasil keluar sebagai pemenangnya. Hingga selama 100 tahun ke depan, benteng Kode Fortress ini bisa mengembangkan dirinya menjadi semakin kuat tanpa ada satupun yang mengganggu para penduduk di dalamnya. Kemudian perang yang keduanya terjadi tepat setelah 100 tahun sudah berlalu. Di mana perang yang kedua ini bisa tercipta setelah raja pertama dari mereka sudah mati. Sehingga semua negara yang ada di sekitarnya kini mulai mengirimkan para pasukan hunternya untuk dapat menghancurkan benteng hidup Kode Fortress ini. Tapi sayangnya, di dalam peperangan yang kedua, benteng Kode Fortress lagi-lagi sama sekali tidak bisa dikalahkan. Karena setelah 100 tahun berlalu, maka benteng Kode Fortress sekarang sudah dapat menggunakan kekuatan domain dewa atau disebut dengan God Domain. Di mana di dalam benteng hidup Kode Fortress ini, dia pun bisa melahirkan banyak sekali robot-robot baru dan juga banyak sekali persenjataan modern. Sehingga sampai dengan 100 tahun berikutnya, benteng Kode Fortress sama sekali tidak bisa ditembus. Beruntungnya, raja baru dari negara Kode Fortress adalah raja yang sangat bijak. Hingga setelah negara mereka sudah memenangi peperangan yang kedua, maka dia pun segera memutuskan untuk bisa hidup dengan damai. Dan juga sama sekali tidak pernah menyerang semua negara tetangganya lagi. Walaupun dirinya bisa saja melakukan hal itu jika dirinya mau. Lalu, setelah 100 tahun, mereka bisa hidup dengan damai. Maka, sekarang tibalah giliran dari Cry Andre yang akan berhadapan secara langsung melawan mereka. Bedanya dengan para pendahulunya adalah sebagai berikut. Jika selama 200 tahun ke belakang, negara-negara tetangganya mencoba untuk dapat menyerang benteng Kode Fortress
dengan cara mengirimkan ratusan bahkan ribuan hunter yang terkuat dari seluruh dunia. Namun pada saat ini, negara Zebrudia justru malah memutuskan untuk dapat mengirimkan 3 orang hunter terkuat di dunia saja yang sekarang memiliki level paling tinggi, yaitu hunter dengan level 8. Di mana secara garis besar, inilah 3 orang party terbaru dari Cray Andre yang sengaja dibentuk secara khusus untuk dapat menaklukkan negara benteng hidup, yaitu Code Fortress. Mereka adalah Cray Andre itu sendiri, Kaiser Sigurd, dan yang terakhir adalah Sarah Kromis. 3 orang inilah yang akhirnya memutuskan untuk bisa bergabung dan membentuk party mereka sendiri dengan nama Kode Party. Nah, tujuannya sangatlah sederhana, yaitu untuk bisa masuk ke dalam benteng Code Fortress dan juga menaklukkan para pemberontak yang ada di dalam negara tersebut, serta menyelamatkan para anggota keluarga kerajaan supaya Perang Dunia yang ketiga sekarang tidak terjadi lagi sama seperti waktu 200 tahun yang lalu. Tentu saja sampai di sini kalian semua pasti sangat penasaran tentang siapa sajakah kedua orang anggota party terbaru dari Cray Andre ini. Oleh karena itu, sekarang mari kita bahas sama-sama siapa sajakah mereka berdua, dimulai dari Kaiser Sigurd lebih dulu. Kaiser Sigurd adalah salah satu hunter terkuat di dunia dengan level 8 sama seperti Cray Andre. Dia adalah seorang hunter dengan kelas dancer atau kelas penari. Yang artinya, semua kemampuan dari Kaiser Sigurd pasti sangat berkaitan sekali dengan gerakan-gerakan tarian. Kekuatan ini bisa didapatkan oleh Kaiser ketika pada waktu Kaiser masih kecil, dia pun tanpa sengaja bisa menemukan sebuah buku atau menemukan sebuah grimoire yang isinya adalah tentang cara bertarung dengan menggunakan tarian. Tidak jelas dari manakah asalnya buku ini. Mirip seperti buku buatan dari Cray Andre yang pernah diberikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa dipelajari. Nah, gara-gara buku itulah, Kaiser jadi terinspirasi untuk dapat menggunakan cara bertarung mirip seperti itu. Hingga pada saat ini, dia pun bisa menjadi hunter dengan kelas dancer paling kuat di dunia, yaitu Celestial Dancer. Simpelnya, Kaiser Sigurd adalah seorang hunter dengan kekuatan serangan yang sangat mematikan. Mengingat semua gerakan tariannya itu bisa menciptakan kekuatan dari bencana alam. Mulai dari tarian gempa bumi yang bisa mengendalikan semua elemen tanah di sekitarnya. Lalu tarian petir yang dapat digunakan oleh Kaiser untuk dapat mengendalikan cuaca atau mengendalikan badai. Bahkan sampai dengan tarian elemental lainnya, contohnya api dan juga air. Di mana dengan tariannya ini, Kaiser pun bisa menciptakan berbagai macam sihir api dan juga sihir air untuk dapat dia gunakan di dalam semua serangannya. Yang artinya, semua kekuatan serangan dari Kaiser Sigurd ini adalah kekuatan serangan sihir level tinggi yang sama sekali tidak bisa diremehkan. Karena menurut cerita di dalam novelnya, Sigurd memiliki kemampuan untuk dapat menghancurkan satu negara, walaupun dirinya hanya bertarung dengan seorang diri. Tapi, terlepas semua kekuatan serangannya yang sangatlah luar biasa besar itu, faktanya, daya tahan tubuh dari Kaiser hampir mendekati 0. Yang artinya, walaupun kekuatan serangan sihir dari Kaiser sangat besar, namun kemampuan pertahanannya itu sangatlah lemah sekali. Ya, kurang lebih kebalikan dari Cray Andre. Jika pertahanan dari Cray Andre berada di level 999, tapi kekuatan serangannya 0, maka kekuatan dari Kaiser adalah 9999 dari serangan dan 1 kekuatan pertahanan. Alias, pertahanan dan juga daya tahan tubuh dari Kaiser mirip seperti para hunter normal lainnya. Kemudian anggota baru yang keduanya adalah Sarah Kromis. Yap, cerita ditemukannya Sarah Kromis mirip seperti Kaiser Sigurd, di mana di dalam novelnya, mereka berdua bisa bergabung ke dalam party dari Cray Andre ketika mereka tanpa sengaja bertemu di dalam satu kafe yang sama. Secara garis besar, ras dari Sarah Kromis saat ini masih belum diketahui. Apakah dia adalah seorang manusia atau dia adalah seorang demon? Ditambah, umur dari Sarah Kromis sekarang juga tidak diketahui. Mengingat selama beberapa tahun berlalu, bentuk tubuh dari Sarah Kromis sekarang sama sekali tidak berubah. Serta dia pun masih selalu terjebak dengan tubuh kecilnya ini. Tapi menurut Cray, umur dari Sarah Kromis jauh lebih tua daripada Cray dan juga Kaiser. Jadi kemungkinan besar Sarah adalah ras dari salah satu celestial being, yaitu demon ataupun dark elf. Karena sejauh ini, dua ras inilah yang bisa berteman dengan manusia dan juga memiliki umur yang sangat panjang.
Sederhananya, kekuatan dari Sarah Chromis adalah kekuatan untuk bisa mengendalikan para demon. Di mana dengan kekuatannya ini, dia pun bisa mengalahkan para musuhnya, walaupun dirinya tidak bertarung secara langsung. Anehnya, walaupun kekuatan dari Sarah Chromis adalah kekuatan sihir dengan memanggil para demon, tapi Sarah lebih sering menggunakan kekuatannya itu untuk dapat membantai para demon yang lainnya. Bahkan di dalam ceritanya, Sarah pernah bertarung sendirian selama lebih dari 7 hari 8 malam untuk dapat melindungi desa. Ketika pasukan para demon dari dan jin terdekat desa tersebut mencoba untuk dapat membunuh para manusia dan juga memakan para manusia di sekitarnya. Nah, berkat kemampuan bertarung selama 7 hari 8 malamnya itu, maka Sarah Chromis pun sekarang bisa naik level menjadi Hunter level 8. Serta dia pun sekarang sudah dianggap sebagai salah satu penyihir terkuat di dunia, mirip seperti adik dari Cray, yaitu Lucia Roger. Sebenarnya, penjelasan kekuatan dari Sarah Chromis dan juga Kaiser Sigurd masihlah sangat banyak sekali. Oleh karena itu, untuk versi lebih detailnya, kami pun akan membuatkan satu video khusus untuk membahas kekuatan dari mereka. Tentu saja selain mereka bertiga, nantinya jumlah Hunter level 8 akan segera bertambah. Contohnya adalah Hunter level 8 yang saat ini sudah dikalahkan oleh Cray, yaitu Nenek Rosemary. Serta Hunter level 8 lainnya yang merupakan rival abadi dari Cray, yaitu Art Rodin. Dan juga tidak lupa salah satu anggota party dari Grieving Soul, yaitu Ansem Smart. Tapi ketika mereka sudah naik menjadi Hunter level 8, atau ketika ada anggota party lainnya yang mampu mencapai Hunter dengan level 8, maka di saat yang bersamaan itulah, Cray Andre, Kaiser Sigurd, dan juga Sarah Chromis nantinya akan segera naik level juga menjadi Hunter level 9. Yang artinya, posisi dari Cray Andre, Kaiser Sigurd, dan juga Sarah Chromis sebagai Hunter terkuat di dunia sekarang sama sekali tidak berubah. Wow, menarik banget ya!